keras. Habib Kribo sebut mayoritas warga Indonesia tak suka kelakuan Habib Rizik. Habib Zain Assegaf atau akrab disapa Habib Kribo nyinyirin Habib Rizik Syihab yang baru saja bebas bersyarat dari tahanan Bareskrim Polri. Saya tengok, ini tak betul. Saya sampaikan, jangan ikut. Dijadikannya agama ini sebagai barang dagangan, dipolesnya fatwa, dipolesnya pendapat-pendapat, dipolesnya ayat-ayat, pakai hadis-hadis, karena dia berilmu. Untuk apa? Tijaratan, barang dagangan, yabi'una, dijualnya. Kepada siapa dijualnya? Min umara, kepada pemimpin zamanihim, di zaman yang hidup. Untuk apa? Ribahan li anfusihim, untuk keuntungan pribadi, ormas, partai, kepentingan sesaat. Ini yang terjadi sekarang. Bingung umat ini menengok. Setelah itu, apa yang saya harapkan mungkin setelah keluar dari penjara Rizik ini, ya saya berharap dia lebih bijaksana, bisa menggunakan akal sehat, tidak memprovokasi lah. Karena yang sebenarnya seorang ulama itu, harusnya itu menenangkan, bukan memprovokasi. Apalagi yang mau diadu domba, yang mau diajak bertikai sebangsa sendiri, ini tidak benar. Apapun alasannya, mau menggunakan label agama, mau takbir apapun, itu di tengah-tengahnya setan. Kenapa saya bilang setan? Karena mengadu domba anak bangsa. Kata Nabi SAW, ada ulama ulama yang jahat. Bagaimana sifatnya? Yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, menjadikan ilmu agama ini sebagai perniagaan, perdagangan. Yabi'una min umara'i zamanihim, dan mereka menjual agama ini kepada siapa? Umara, pemimpin-pemimpin mereka. Dijadikannya agama ini sebagai barang dagangan, dipolesnya fatwa, dipolesnya pendapat-pendapat, dipolesnya ayat-ayat, pakai hadis-hadis, karena dia berilmu. Untuk apa? Tijaratan, barang dagangan, yabi'una, dijualnya. Kepada siapa dijualnya? Min umara, kepada pemimpin zamanihim, di zaman yang hidup. Untuk apa? Ribahan li anfusihim, untuk keuntungan pribadi, ormas, partai, kepentingan sesaat. Ini yang terjadi sekarang. Bingung umat ini menengok. Partai Islam, lambang Islam, kenapa menjual fatwa? Kenapa mendukung pemimpin kafir? Heran orang. Subuh nih jawabannya. Inilah dia hadisnya. Jangan heran saudara, Nabi sudah menyebutkan ini 14 abad yang lalu. Bahkan ustadz-ustadz kita yang lurus-lurus pun hampir terjebak. Saya dapat iklannya, saya tengok, ini tak betul. Saya sampaikan, jangan ikut ustadz, nanti terjebak ke dalam. Ustadz ini lurus-lurus tabung aja, macam lewat di paralon. Tengok dulu ustadz, antum punya nama baik, dijebak orang, nanti duduk satu majelis sama orang penjual agama. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ulama harus mengerti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang-orang ini adalah bukan orang jahil, dia orang berilmu. Al-juhala bilibasil ulama, mereka memakai pakaian-pakaian ulama, sorban-sorban ulama, jubah-jubah ulama, tapi isinya adalah syaitan. Kadang kita suuzon dengan anak-anak muda nih. Saya naik pesawat, duduk di belakang, di depan ada anak muda pakai celana jeans, rambut anak-anak muda itu lah. Kalau rambut ustadznya gitu, rambut anak muda, wow, pakai baju kaos, pakai airpod. Saya nengoknya dari belakang, ini anak muda, ini penghuni neraka.
Tak berapa lama digulungnya earphone-nya, masuknya ke depan, duduk dia, dipukul-pukulnya kursi itu. Astagfirullah. Tak pula saya minta maaf sama dia. Takkan saya minta maaf ya, udah tadi kuda selesai. Ternyata casingnya setan, isinya malaikat. Tapi sekarang ini banyak bajunya koko, isinya setan. Bajunya jubah, isinya setan. Bapak-bapak yang berjubah jangan tersinggung, bagus sudah. Baik. Memakai ayat-ayat dipakai tafsir. Saya sudah baca tafsir ini, sudah baca tafsir ini. Nabi sudah mengatakan, ulama usuk, mereka nanti akan muncul, kata Nabi SAW, yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, dijadikannya agama ini sebagai tijarah, barang dagangan. Siapa yang mau beli fatwa ini, siapa yang mau beli pendapat ini, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Keras, Habib Kribo sebut mayoritas warga Indonesia tak suka kelakuan Habib Rizik. Habib Zain Assegaf atau akrab disapa Habib Kribo nyinyirin Habib Rizik Syihab yang baru saja bebas bersyarat dari tahanan Bareskrim Polri. Ia menyebut, mayoritas warga Indonesia tak menyukai kelakuan Habib Rizik. Pasalnya, baru saja keluar dari tahanan, HRS langsung mengajak pengikutnya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di bumi pertiwi dengan mengatasnamakan ulama dan habaib. Seringkali Anda mengklaim mengatasnamakan habaib, kiai dan umat. Harusnya Anda batasin dong, kiai di sekitar saya dan habaib di sekitar saya dan umat saya. Karena mayoritas bangsa Indonesia ini nggak suka dengan Anda, tegasnya melalui video yang diunggah kanal YouTube Habib Kribo, Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022. Habib Kribo mengatakan, dari seruan tegakan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, seolah-olah kebenaran hanya milik HRS dan gerombolannya. Sering kali ini si Rizik berbicara mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar. Sepertinya kebenaran hanya milik dia aja. Jangan mudah-mudahlah bicara amar ma'ruf nahi mungkar, karena banyak orang yang gak suka dengan Anda, katanya. Habib Kribo berseloroh, selama ini Habib Rizik selalu mengatasnamakan ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Menurutnya, tidak semua ulama dan umat mendukung pergerakan HRS. Karena menurutnya, mayoritas ulama dan umat di tanah air, justru tak sepaham dengan HRS. Bahkan, Habib Kribo berani menyebut, bila mayoritas orang Indonesia tak menyukai HRS yang dinilainya selalu membuat gaduh tanah air. Dalam tayangan video yang disiarkan kanal YouTube Habib Kribo itu, diselipkan potongan klip yang menampilkan ceramah Habib Rizik pasca bebas dari tahanan. Diketahui, Habib Rizik belum lama keluar dari kerangkeng Bareskrim Polri pada Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Habib Rizik ditahan sejak tanggal 12 Desember tahun